Selamat bertemu dalam ibadah di rumah. Hari Rabu, satu pendalaman Alkitab, surat 2 Timotius. Sekarang kita masuk pasal yang ketiga. Saya ucapkan Shalom. Mari kita sama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Segala puji dan hormat kami haturkan kepada Bapa yang di surga. Allah Sang Pencipta langit dan bumi serta isinya. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah firman yang sudah menjadi manusia, yang akan kami beritakan pada saat ini, supaya jemaat semua berbahagia walaupun di rumah lama kami tidak berjumpa dengan mereka oleh karena virus corona. Mari Bapak tidak akan mengurangi nilai ibadah yang benar walaupun kami dari rumah. Karena yang saya beritakan bukan dongeng tetapi firman yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh sebab itu berfirmanlah ya Tuhan pada saat ini. Kami sekalian mau mendengar, memperhatikan, dan berusaha untuk melakukannya. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sangat rindu kita sudah sekian lama, mungkin 2 bulan, tidak bisa bertatap muka, tapi kita masih bisa berjumpa lewat firman-Nya yang akan kami dengar pada saat ini. Kita akan baca dalam surat 2 Timotius pasal 3. Kita baca ayat 1 sampai yang kelima. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah sekarang sudah masuk masa yang sukar atau belum, tapi dikatakan hari terakhir akan datang masa yang sukar. Teruskan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri Manusia akan menjadi egois. Dan menjadi hamba uang. Pandangannya hanya duit, uang. Mereka membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Teruskan. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ini anak-anak tidak hormat pada orang tua, tidak takluk, tidak berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah, itu di gereja, dengan hingar-bingar penuh sukacita dalam melayani. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah ini, jauhilah mereka itu. Ini sangat berbahaya jika kita tidak hati-hati. Pada akhir zaman menampilkan ibadah yang seperti hingar-bingar,
penuh sukacita tetapi egois. Hanya supaya menampilkan diri, dikatakan hebat, dikatakan luar biasa, tetapi kekuatan kuasa ibadah itu tidak ada. Ini artinya ibadah yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Padahal ibadah yang benar itu ibadah yang mengikuti maunya Tuhan, ibadah yang rohani. Karena Allah itu roh, bukan ibadah daging, bukan ibadah yang penuh kecongkaan, kesombongan, tapi ibadah yang mengutamakan perkara-perkara rohani, perkara surga, perkara keselamatan jiwa lebih utama daripada persoalan-persoalan duniawi yang akhirnya hanya berbangga dengan hal yang lahiriah, tetapi tidak mengutamakan perkara-perkara yang rohaniah. Yesus mengatakan mendidik kepada para murid supaya mengutamakan Tuhan. Ibadah yang benar itu mengutamakan Tuhan. Bukan hanya menampilkan secara kuantitas, tetapi kualitas ibadah hilang sama sekali. Itulah sebabnya kita mau belajar kepada firman Allah, ajaran Injil yang benar, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun, ya ibadah yang dikatakan oleh Yesus Kristus itu adalah ibadah yang mengutamakan Tuhan. Kita baca Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa yang di surga tahu apa yang kita butuhkan untuk kepentingan hidup jasmani secara lahiriah. Teruskan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baru pemeliharaan Tuhan terwujud kepada kita kalau kita mengedepankan Tuhan, mengedepankan yang rohani, yang jasmani ditambahkan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, ini ajaran Injil yang benar itu, ajaran Kristus yang benar itu mengutamakan ibadah itu mengutamakan perkara surga, bukan perkara dunia. Dunia berubah-ubah. Tidak tahu Corona datang dengan dahsyatnya. Amerika, negara tertinggi, terkena virus corona, luar biasa. Ini negara yang kita anggap luar biasa, superpower, negara hebat, negara. Tapi kenapa diizinkan Tuhan negara itu merasakan tidak ada kemampuan melawan virus corona? Demikian juga Indonesia, terjadi PSBB. Di tempat kita ini ranking 4, satu provinsi Jawa Tengah. Luar biasa. Bagaimana cara kita menghadapi? Cara kita menghadapi mengutamakan surga, mengutamakan ibadah. Bukan karena ibadah di rumah, malah tidak ibadah. Malah main-main. Ibadah di rumah, ya ibadah. Seperti di gereja, dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah. Setelah mendengarkan firman Allah, kita lakukan
cari dahulu kerajaan surga, kita tinggalkan pekerjaan. Karena semua yang kita kejar di dunia ini dikejar juga oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Semua mengejar, semua mencari. Mungkin penjahat pun sampai sekarang ini memanfaatkan situasi yang keruh ini. Mereka dengan cara berbagai macam untuk mendapatkan makan itu, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pelampiasan hawa nafsu. Tetapi firman Allah, Yesus mengajarkan, carilah dahulu kerajaan surga serta kebenarannya lah ini. Jadi ibadah itu harus mencari kebenaran. Bukan hanya ke gereja, bukan hanya beriman, mencari kebenarannya. Karena kebenaran itu, kebenaran dari Tuhan itu mengandung janji. Ya, kita dididik untuk memelihara kesehatan, cuci tangan dengan sabun, olahraga dengan baik. Apa salah? Tidak salah. Tetapi gunanya sedikit. Seperti Didi Kempot yang sudah hebat, tahu-tahu mati. Tidak kena corona, kena jantung. Pak Joko Santoso juga tahu-tahu. Mantan Panglima juga bisa mati. Kita bisa, tetapi ini. Mati jasmani ini tidak harus kita takutkan karena ini memang harus mati. Lewat corona, lewat sakit jantung, lewat darah tinggi, lewat apa, nah itu dirawat. Tapi kegunaannya sedikit. Ayo kita baca 1 Timotius 4 ayat 8 dan 9. 1 Timotius 4 ayat 8 dan 9. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, latihan badani sedikit gunanya, sedikit. Tetapi ibadah yang benar, itu untuk kepentingan sekarang, juga untuk kepentingan yang akan datang. Perkataan ini benar. Perkataan ini benar. Dan patut diterima sepenuhnya. Ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya, harapan kita ini keselamatan. Ya, bukan hanya untuk jasmani, perlu sehat, saya sendiri perlu sehat. Tidak boleh keluar, saya tidak keluar karena usia, ya rentan dengan terjangkitnya penyakit atau virus corona, saya patuh. Olahraga, ya sedikit olahraga, berjemur, itu memelihara, tetapi tidak memberikan jaminan. Yang memberikan jaminan adalah ibadah yang benar, mengandung janji untuk hidup sekarang dan yang akan datang. Banyak orang meragukan. Situasi seperti ini, waduh ya, harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Saya termasuk orang yang sangat yakin pemeliharaan Tuhan kalau saya mencapai kepada ibadah yang benar. Bukan sekedar ibadah, bukan sekedar ke gereja. Saya juga bukan sekedar saya khotbah, saya harus menghayati firman, harus paham firman. Kalau saya paham firman, di dalamnya mengandung kekuatan yang luar biasa. Mengandung janji, memelihara yang jasmani, juga memelihara yang rohani. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 20. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dan 20.
Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si Nah, jahat. kalau kita hanya mengejar dunia itu masih disusupi si jahat. Jadi iblis itu mau masuk, menggoda, mengganggu, untuk tidak ibadah, untuk tidak mengutamakan Tuhan, mengejar perkara-perkara dunia. 20. Akan tetapi kita tahu Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Anak Allah Yesus Kristus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Apa itu? Supaya kita mengenal yang benar Supaya kita mengenal yang benar. dan kita ada di dalam yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Di Kristus. dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, ibadah yang benar itu menuju kepada Yesus Kristus, Allah yang benar dan hidup kekal. Di dunia sementara. Kalau sudah usia seperti saya ini masuk 78, rasanya wah hebat tua. Ya memang sementara. Kalau zaman dahulu umur sampai hampir 1000 tahun. Tapi sekarang makin menyusut. Didi Kempot baru umur 53, uangnya banyak. Tidak dibawa, tidak ada gunanya sama sekali. Untung dia sudah berbuat baik. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh beribadah. Kita harus mengenal yang benar, siapa itu Yesus. Dan hidup di dalamnya. Di dalam Yesus itu berat, bukan ringan. Bukan kalau menjadi orang Kristen terus enak, diberkati. Kalau jadi pendeta, wah enak, diberkati. Kalau hidup di dalam Yesus itu berani bayar harga. Harganya berapa? Mahal sekali. Ayo kita lihat kisah Fatsal yang ketiga. Ayat 13 sampai 15. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ini orang Israel mengaku benar, mengaku anak Abraham, mengaku yang punya hak waris dan lain sebagainya. Tetapi justru membunuh, menyalibkan Yesus, Allah yang benar. Teruskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus Kamu yang dan benar, menolak yang kudus dan yang benar. serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Kebenaran Yesus itu bukan hanya wujud kebenaran cerita, firman Allah menjanjikan untuk hidup kekal dan lain sebagainya. Enggak, kebenaran Yesus diwujudkan, ditekan, dihina, disalahkan di depan Pilatus, walaupun Yesus tidak ada salah sama sekali. Minta ditukar dengan seorang penjahat. Tetapi karena seorang banyak, Yesus harus mati untuk mewujudkan kebenaran, untuk mewujudkan kekudusannya. Dia harus mati, tapi dia bangkit. Lewat proses mati dan bangkit. Ini yang sangat sulit, yang sangat mahal pembayaran untuk mencapai ibadah yang benar dan kudus itu. Pembayarannya mahal lewat proses kematian dan kebangkitan. Siapa yang pernah merasakan ini? Hambanya Rasul Paulus yang adalah pembunuh orang Kristen. Tetapi setelah dia melihat, mengenal Yesus, dia harus dipimpin oleh Roh menuju ke tempat Ananias. Dia buta 3 hari 3 malam, tidak makan 3 hari 3 malam. Baru dia sadar Yesus benar-benar juru selamat. Dia mati dan bangkit.
Rasul Paulus berubah total dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia mengalami proses kematian dan kebangkitan. Yang paling sulit adalah lewat proses. Kalau kita bertahan dalam karakter yang salah, jangan harap melihat Yesus. Jangan harap mendapatkan yang benar dan yang kudus. Ya Kristen, tetapi hanya beragama. Ya pendeta, hanya tukang khotbah. Tapi tidak merasakan bagaimana hebatnya Tuhan. Kalau kita tidak lewat proses kematian dan kebangkitan, tidak merasakan kuasanya, tidak mengerti yang benar, tidak mengerti yang kudus. Seperti pintu itu tidak bisa dibuka. Dosa tetap menjadi pemisah antara manusia dengan Allah. Wahyu 3 ayat 7. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Iya, yang benar, yang kudus itu bisa membuka, bisa menutup. Kalau saya bertahan dalam dosa, ditutup, tidak bisa masuk. Tetapi kalau saya hidup dalam kebenaran kekudusan, dibuka, saya bisa masuk. Ini saudara yang perlu kita ketahui. Kenapa kita sekian lama mungkin mengikut Tuhan tidak paham terhadap firman Allah. Karena bertahan di dalam dosa, ibadah tidak mencapai ke arah kebenaran dan kekudusan Allah. Hingga kita akhirnya terpisah. Tidak ada hasil apa-apa. Karena syarat untuk mengenal Yesus yang benar dan yang kudus itu harus kita mengerti kuncinya. Kunci keberhasilan kita ada di dalam tangannya Yesus. Kalau kita bertahan dalam dosa, pintu ditutup, tidak bisa masuk. Ketok-ketok. Tuhan tolonglah kami. Kami sudah melakukan mujizat, mengusir setan dan lain sebagainya. Apa jawabnya? Hai, aku tidak kenal kamu. Hai, pembuat kejahatan. Ditutup. Yesus berkuasa menutup untuk kita. Yesus berkuasa membuka untuk kita. Jadi tergantung saya dan saudara. Ibadah ini sampai kepada titik kebenaran dan kekudusan atau tidak. Kalau kita bertahan dalam karakter manusia daging kita, wah sulit. Tidak ada fakta, buah, bukti yang dilihat orang lain. Hidupnya tidak berubah dari karakter dulu sampai sekarang. Tukang marah-marah, tukang gampang tersinggung, tukang gampang sakit hati, tukang gampang. Ini tidak akan berubah. Lah ini Yesus punya kunci. Daud, kenapa dikatakan Daud? Daud itu yang merancang membangun rumah dibangun oleh Salomo. Nanti kita akan sampai ke sana. Kita baca dulu Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakulah pengusahanya. Bapakku, jadi otoritas kuasa itu di dalam tangan Bapa. Terus setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Iya, bukti Kristen gugu karpe dewe, pendeta gugu karpe dewe, semaunya sendiri, tidak mau dibersihkan, tidak mau dikoreksi, sama. Ya, sama. Cukup Pak Nunung. Sama. Aku pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya kudus. Kalau ibadah tidak mencapai kekudusan, saudara, waduh, kita berbangga mungkin sudah
mengusir setan, berbangga kita sudah berdoa untuk orang sakit disembuhkan, mata buta, jelek, dan lain sebagainya bangga. Tapi tidak berubah dari jahat. Aku tidak kenal kamu. Ini berarti kunci itu di tangan Yesus. Kalau saja saudara tidak membuktikan hidup dalam kebenaran dan kesucian, pintu ditutup. Tidak bisa masuk. Boleh kita berteriak-teriak, Tuhan, aku sudah melayani Engkau, aku sudah khotbah di sana sini, aku sudah dan lain sebagainya, mengadakan mujizat, mengusir setan, tetapi ditolak. Aku tidak kenal Engkau. Hei pembuat kejahatan, ditutup. Ini rumah Daud. Rumah Daud itu rumah yang dirancang oleh Daud, tapi yang melaksanakan membangun adalah Salomo. Tapi itu pun ternyata yang dibangun oleh tangan manusia itu masih bisa disalahgunakan. Artinya walaupun aku anak Abraham, Ishak dan Yakub bisa disusupi oleh iblis. Itulah digenapkan di dalam Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham, yang membangun rumah yang benar. Ayo kita baca. Yohanes 2 ayat 13 sampai 21. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jangan, nah ini saudara, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ini rumah yang dibangun oleh manusia, seperti gereja ini dibangun oleh manusia, bisa masih disalahgunakan untuk mencari keuntungan, untuk ini, itu, dan lain sebagainya. Maka Tuhan akan membangun rumah yang dikerjakan oleh dirinya sendiri. Mari teruskan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Orang Yahudi menantang Yesus, katanya. Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini prosesnya. Jadi untuk dibangun menjadi rumah Allah yang benar itu lewat proses dibangun 3 hari, 3 malam, kematian dan kebangkitan. Orang Kristen yang tidak lewat proses itu tidak pernah akan berubah dari sikap karakter dosa. Tidak pernah akan berubah. Teruskan. Lalu kata orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Ya. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ya, ini saudara. Kalau bait Allah dibangun oleh manusia, itu masih bisa disalahgunakan. Nanti pendeta diatur orang kaya, atau pendeta semena-mena, semaunya sendiri, tidak hidup dalam kebenaran firman Allah, maka seorang hamba Tuhan seperti saya ini harus paham firman Allah supaya saya bisa mengajar jemaat untuk
untuk masuk di dalam ibadah yang benar, mengenal yang benar dan yang kudus. Untuk sampai kepada mengenal yang benar dan yang kudus ini, prosesnya harus dirombak dan dibangun selama 3 hari. Wah, ini luar biasa, saudara. Kalau tidak lewat proses ini, tidak bisa tetap untuk jual beli, bahkan untuk mencari keuntungan. Bukan ibadah yang mengutamakan mencari surga. Kalau mencari surga itu utama, yang lain ditambahkan kok. Situasi seperti ini, ya saya merasakan kok. Saya dengan keluarga merasa dipelihara oleh Tuhan, kami tidak gelisah, kami dicukupi oleh Tuhan. Ini adalah fakta. Saudara yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, semua yang lain akan ditambahkan. Kalau sampai kita di dalam kekurangan, ayo kita koreksi. Mungkin ibadah kita hanya sekedar beragama, hanya sekedar kita datang ke gereja, tapi tidak sungguh-sungguh. Ya, inilah yang perlu kita koreksi. Sebab yang dikatakan ibadah yang benar itu lewat proses kematian dan kebangkitan itu rela merombak hingga paham siapa yang benar, siapa yang kudus itu paham. Bukan tafsir, bukan tafsir. Tetapi siapa Yesus itu firman Allah yang berkuasa menciptakan segala sesuatu, yang berkuasa merubah karakter kita, yang berkuasa apapun yang kita perlukan ada di dalam Dia. Hingga kita tenang menghadapi virus corona, monggo Tuhan. Menghadapi ini tuh monggo Tuhan. Tetapi kita juga harus menjaga. Pemerintah, orang-orang pandai, orang-orang bijaksana diberi kemampuan pengertian untuk obat ini, untuk obat itu, harus cuci tangan pakai sabun dan lain sebagainya. Itu kita taati, tetapi tidak menjamin. Mungkin menjamin lewat virus corona, tapi tidak menjamin dengan kematian yang lain. Ya mati. Tadi saya katakan, sakit jantung mati, darah tinggi mati, sakit apa mati, dan mati. Corona juga mati. Tetapi kita perlu mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan surga lebih dahulu serta kebenarannya ini. Lah kebenaran itu di dalam firman Allah. Kita harus paham. Kalau orang Kristen tidak paham firman Allah, aduh, mudah diombang-ambingkan oleh berita yang bukan dari Tuhan. Kalau sudah kata manusia, wah semua percaya. Kalau sudah kata orang menceritakan, saya melihat apa, wah semua orang percaya. Tetapi kalau Yesus berkata, banyak orang tidak percaya. Rombak bait Allah. Mudahkah? Tidak. Kalau kita rela merobohkan itu, bait Allah, sistem ibadah yang salah, kita bongkar, kita rombak, biar dibangun oleh Tuhan. Oh luar biasa. Kita melihat contoh dalam Matius 16, ayat 16 sampai 19. Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Ya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. mengerti firman Allah itu bukan dari manusia, bukan kata manusia, tapi dari siapa? Melainkan Bapakku yang di surga. Melainkan dari Bapa yang di surga. Paham firman Allah itu bukan kata manusia, bukan ajaran manusia, tetapi Bapa yang di surga. Rasul Paulus berkata, aku bukan belajar kepada manusia, tapi belajar kepada Kristus. Teruskan. Dan aku pun berkata kepadamu, Apa katanya? Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku mendirikan jemaatku, alam maut tidak menguasainya. 19.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan Nah, surga. kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini Ya, akan terikat di surga. ya. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau kita mau melepaskan dosa, lepas. Kalau kita mau mengikat janji dengan Tuhan, terikat. Itu Petrus, karena apa? Tadinya ditanyakan, kata orang, aku ini siapa? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Nabi Yeremia, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan salah satu dari nabi. Yesus ini firman Allah yang hidup, yang berkuasa, bukan hanya mengagumi manusia yang dipakai Tuhan. Siapapun manusia, nabi, siapapun yang dipakai Tuhan, hanya dipakai. Termasuk Petrus ngerti siapa Yesus, Mesias anak Allah yang hidup. Bukan dari manusia, tetapi dari Bapa yang di surga. Lah kalau Petrus paham, kalau kita paham firman Allah, kita sampaikan kepada orang lain ikut memahami, lah yang mendengar itu menjadi jemaat yang dibangun oleh Tuhan. Kuat. Allah maut, iblis tidak bisa menguasai. Tetapi kalau kita sekedar jadi orang Kristen, setia melayani, wah hebat luar biasa dan lain sebagainya, kayaknya luar biasa. Oh, enggak cukup. Enggak cukup, saudara. Kenapa Simon Petrus yang pernah menyangkal Yesus, tapi dia menyadari kesalahannya, keberadaannya, dia yang rela mati karena Yesus, tapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok kau menyangkal aku 3 kali. Yang benar itu firman Allah, bukan perkataan manusia. Jadi kalau Petrus tahu, kalau kita tahu rahasia ini dari Bapa yang di surga. Bukan dari saya, bukan dari manusia. Saya boleh khotbah seperti apapun. Kalau saya khotbah hanya dari hasil pemikiran saya, jemaat tidak akan mengerti. Kalau saya hebat akan menyanjung saya. Tidak ada artinya, saudara. Seperti Elia, wah hebat. Yeremia, wah hebat. Yohanes Pembaptis, wah hebat. Nabi-nabi yang lain, wah hebat. Bukan itu. Yesus bukan nabi seperti itu. Yesus adalah anak Allah, firman yang menjadi manusia, yang akan membangun rumah Allah. Maka dikatakan Yesus Kristus anak Daud. Yesus Kristus anak Daud untuk menggenapkan programnya Daud, membangun rumah Allah, baitnya, itulah tubuhnya sendiri. Supaya kita tubuh tempat kepala, supaya dan saudara bisa melekat. Seperti tadi carang melekat kepada pokok anggur. Kenapa masih dipotong? Karena tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Karena hidup kotor. Nah, ini yang mengerikan nanti, saudara. Kalau kita bertahan hidup dalam dosa, hidup dalam karakter daging sampai hari ini, kalau Tuhan datang, didapati kita kotor, kunci dibuka bagi yang berbuah, kunci ditutup bagi yang tidak berbuah. Orang yang tidak benar, tidak kudus, mau masuk ditutup. Tetapi orang yang benar dan kudus mau masuk dibuka. Tuhan yang menentukan. Kita tidak bisa menentukan masuk surga dan tidak, tetapi kita harus belajar pada firman Allah. Kalau kita ini sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, seperti Petrus paham. Kalau Petrus paham firman Allah, menjadi pemimpin yang benar, maka jemaatnya dibangun oleh Tuhan. Kalau saya mengajar jemaat, saya paham firman Allah. Jemaat yang saya pimpin jadi baik karena dibangun Tuhan. Tapi kalau jemaat tidak baik karena salah saya sendiri, tidak mengajarkan firman Allah yang benar. Saya hanya mengajarkan teori, saya hanya mengajarkan kata Yeremia,
kata Elia, kata Yohanes Pembaptis tidak mengatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Orang yang paham firman baru dipercaya menjadi pemimpin, menjadi gembala seperti Petrus. Ditanya, hai Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Orang yang paham firman ini mesti mengasihi Tuhan, mesti. Tidak usah dipaksa-paksa. Otomatis orang yang paham pasti mengasihi. Aku itu paham, itu anakku. Aku pasti mengasihi anakku. Itu cucuku, pasti aku mengasihi cucuku. Kenapa seringkali kita mengalahkan Tuhan? Lebih berat cucu dan anak. Karena kita tidak paham. Belum jadi jemaat yang dibangun oleh Allah. Hingga pengikutan kita kalah dengan perkara-perkara yang bersifat duniawi, bersifat finansial, bersifat materi dan lain sebagainya. Petrus dipercaya untuk menjadi gembala. Ayo kita baca yang akhir, Yohanes 21 ayat 15. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembala itu sejajar dengan Yesus sebagai gembala. Yesus sebagai gembala, gembala yang baik menyerahkan nyawa untuk domba-domba. Gembala yang ditugaskan oleh Gembala Agung adalah orang yang paham firman Allah, yang bisa mengasihi Tuhan lebih, bukan kalah dengan sifat tabiat, bukan kalah dengan harga diri, bukan kalah dengan keluarga, bukan kalah dengan anak cucu, bukan kalah dengan harta kekayaan, bukan itu. Seorang gembala harus mengasihi Tuhan lebih. Kalau mengasihi Tuhan lebih, dijadikan gembala. Gembala itu berjalan di depan, domba di belakang. Domba mengenal suara gembala, gembala mengenal domba-domba. Suara gembala ini suara firman yang bisa dipercayai. Bukan asal ngomong, bukan asal khotbah, bukan katanya firman Allah. Tapi ternyata bukan firman Allah, hanya perkataan manusia. Inilah yang menjadi gagal. Hingga jemaat kadang-kadang tidak merasakan sesuatu apapun, tidak mencapai kepada ibadah yang benar, tidak mencapai ibadah, mencapai kepada kekudusan. Karena apa? Seorang gembala, seorang hamba Tuhan, seperti Petrus, harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama menundukkan kepala, kita akan berdoa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena firman-Nya pada saat ini untuk jemaat yang beribadah di rumah. Segala puji hormat kembali kami haturkan kepada Bapa yang surga, Allah yang membuka rahasia kepada Petrus, mengerti Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jemaat yang dipimpin menjadi jemaat yang kuat. Allah maut tidak bisa menguasainya. Tuhan, kerinduan kami bukan sekedar menjadi jemaat biasa yang giat ke gereja, melakukan aktivitas gereja dengan luar biasa, namun ternyata tidak memahami siapa Yesus. Hingga hormat kami hanya sebatas kepada manusia, bukan kepada Yesus. Kasih kami hanya sebatas kepada manusia, bukan kepada Yesus. Sosok yang dipercaya oleh Allah, sosok yang mengasihi Engkau lebih dari semuanya. Oleh sebab itu Bapa, kerinduan kami jemaat-Mu di Kali Putih, kami hamba-Mu
keluarga hamba-Mu merindukan Tuhan. Hidup mengenal Tuhan secara benar, hidup ibadah yang benar, mengenal Engkau yang benar dan yang kudus. Kami harus tetap melekat seperti ranting pada pokok yang selalu dibersihkan. Karena hidup kami selalu sadar atas dosa kesalahan dan dibersihkan oleh pedang firman Allah. Kami menyadari semua kesalahan, maka akan makin berbuah lebat. Itulah yang berkenan kepada Bapa yang di surga. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah ibadah kami selama ibadah di rumah. Berkatilah semua, walaupun tidak bisa mengambil waktu yang pas jamnya, tetapi masing-masing mungkin ada satu hal yang lain karenanya kelompok dalam rumah itu. Monggo Engkau berkati ya Tuhan. Tidak terkecuali berkatilah anak Yona Agung dan yang lain-lain. Berkati terlaksananya ibadah seperti ini dari kemampuan mereka untuk Tuhan merekam ibadah ini dan di-share lewat online. Tuhan berkati negara kami yang dilanda virus corona, PSBB yang berlaku. Tuhan tolong Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Maruf Amin, berikan hikmat akal budi supaya bisa mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan penuntunan Tuhan. Walaupun kami berbeda agama, tetapi tidak berbeda Allah. Allah itunya satu-satunya yang kami agungkan, yang kami tinggikan. Allah yang benar, Allah yang kudus, yang kami percayai di dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih kalau ada jemaat yang sakit, tolong lawat, Engkau jamah dan sembuhkan oleh kuasa-Mu. Kalau ada yang kekurangan makan, tolong Kau cukupi Tuhan. Kata firman-Mu, kalau mencari kerajaan surga dan kebenarannya utama, sekaliannya akan ditambahkan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kepada Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, melindungi, memberkati saudara, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.